Selamat malam, Bapak Renja dan teman-teman. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil UAS kami. Jadi dengan beranggotakan ada saya, Fitri, ada Vina, ada Ria, sama Muhammad Rizky. Yang pertama itu latar belakang. Jadi semakin berkembangnya ekonomi dan semakin tingginya ekonomi baru yang muncul di masyarakat, terutama pada dunia kuliner, yang membantu meningkatkan perekonomian usaha. Nah, bisnis kuliner itu termasuk salah satu jenis bisnis yang menjanjikan dan akan terus memiliki perkembangan, di mana coffee shop itu termasuk salah satunya. Kemudian ditambah lagi beberapa waktu belakangan ini, perkembangan tren bisnis kopi yang ada di Indonesia berkembang cukup pesat. Karena pada saat ini kopi itu sudah termasuk menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Nah, di mana kopi itu bukan hanya sebagai penghilang rasa ngantuk atau sebagai minuman selera orang tua, tetapi sudah diminati oleh berbagai kalangan. Jadi peningkatan konsumsi kopi di Indonesia itu bisa dilihat dari data yang dicatat oleh Data International Coffee Organization, bahwa dalam 5 tahun terakhir, yaitu 2014 sampai 2015 itu dengan jumlah konsumsi kopi domestik sebesar 4.417 kantong. Kemudian pada 2016 sampai 2017 itu ada 4.550 kantong. Sampai dengan periode 2018 sampai 2019 itu naik lebih pesat menjadi 4.800 kantong dengan kapasitas 60 kilo. Dan untuk terakhir peningkatan yang tercatat pada periode 2020 yaitu sampai mencapai 294.000 ton, yaitu naik 13,9%. Nah, untuk mengurangi bertambahnya pesaing baru, maka usaha tersebut harus selalu memunculkan inovatif manajemen yang baru dan juga selalu meningkatkan kinerja usaha dan juga mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan ekspansi. Ekspansi itu ialah di mana bisnis dapat ditingkatkan di pasar, atau juga strategi yang memperluas ukuran pasar dengan berfokus pada segmen konsumen yang berbeda. Kemudian potensi strategi perluasan pasar itu tergantung pada ukuran pasar yang baru yang coba dimasuki oleh pembisnis. Jadi ekspansi pasar itu biasanya diambil oleh bisnis ketika mereka merasa pertumbuhan di pasar ini mencapai kejenuhan dan untuk pertumbuhan di masa depan yang perlu memperluas ukuran pasar. Next slide. Kemudian di sini ada logistik and distribution management. Jadi aktivitas logistik itu merupakan dalam Perpres nomor 6 tahun 2012 itu terdapat 13 aktivitas logistik, yang dimana salah satunya adalah reverse logistik. Jadi pada hal ini menandakan kegiatan logistik di Indonesia itu menjadi peraturan yang resmi, yang jika dalam pelaksanaan tidak berjalan dengan baik maka akan ada sanksi terhadap kelalaian tersebut. 4 kegiatan tersebut itu ada customer service, ada demand forecasting, ada inventory management, dan logistic communication. Next slide. Selanjutnya ada export and import management. Yang pertama ada mode ekspor, itu kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain atau ke luar negeri. Kemudian yang kedua itu ada indirect export, itu teknik penjualan barang melalui
perantara atau eksportir dengan negara asal dan kemudian dijual oleh perantara lain. Next slide. Oke, next ada export and import management. Untuk yang tiga, export cooperation, yaitu strategi kerjasama ekspor harus dipilih oleh perusahaan yang akan berusaha untuk mendapatkan yang lebih besar kontrol atas proses pemasaran yang akan dilakukan di pasar global. Kemudian direct export, ekspor langsung adalah cara penjualan barang atau jasa melalui perantara atau ekspor yang berlokasi di negara lain atau negara tujuan ekspor. Ekspor langsung memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, memiliki kendali yang lebih besar atas program pemasaran yang direncanakan. Yang kedua, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh informasi umpan balik yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi program pemasaran. Next ada tujuan dan manfaat ekspor impor. Yang pertama, mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan menjaga kestabilan kurs valuta asing. Kemudian manfaat dari kegiatan ekspor adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya saing, meningkatkan keuntungan bisnis, meningkatkan skala produksi, membuka peluang pasar yang luas, mengatasi kekurangan barang di dalam negeri, mendapatkan barang yang belum diproduksi di dalam negeri, mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan, menjaga kerjasama antar negara dalam hal perdagangan, dan meningkatkan produk dan barang di pasar domestik. Berikutnya ada planning, organization, and control of global marketing operation. Pemasaran global merupakan elemen bersifat ekspansif, ekstensif, dan kompleks. Itu bisa dilihat sebagai bisnis strategi dan operasi, sebagai kekuatan untuk kebaikan atau sebagai imperialisme baru. Yang pertama ada rencana pemasaran strategi dari global. Dari global umumnya mencakup analisa situasi pasar, tujuan, strategi, merencanakan aksi. Kemudian yang kedua, 3 pendekatan dalam membangun rencana. Ada top down, bottom up, dan campuran yang mengkombinasi 2 pendekatan. Kemudian yang terakhir ada bauran pemasaran ke pasar. Itu ada produk, harga, price, dan promosi. Harga, pertimbangan bagaimana menentukan harga produk. Oke, berikutnya dilanjutkan oleh yang berkaitan. Selanjutnya ada marketing strategis in emerging market. Yang pertama tuh ada karakteristik of emerging market. Pendapatan per kapita yang rendah tetapi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Yang pertama, memiliki populasi orang muda yang cukup tinggi. Kedua, kekurangan sumber daya seperti listrik dan air bersih. Ketiga, kesenjangan ekonomi yang signifikan. Keempat, fasilitas infrastruktur yang masih ketinggalan. Kelima, unbranded competition. Yang keenam, teknologi masih kurang maju. Dan yang ketujuh, ada infrastruktur terhadap pemasaran yang masih kurang. Next slide. Yang kedua ada strategi of new champions. Yang pertama tuh melakukan inovasi dengan menyesuaikan produk atau jasa sesuai dengan selera atau keinginan masyarakat lokal. Kedua, mengembangkan model bisnis yang bisa mengatasi kendala. Yang ketiga, menggunakan teknologi baru. 4, memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah dan melakukan pelatihan tenaga kerja secara mandiri. Kelima, mengembangkan usaha bisnis dengan memanfaatkan core kompetensi yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah melakukan investasi kepada para ahli atau talent. Next slide. Yang ketiga ada positioning for EM companies. Salah satu kendala yang dihadapi oleh perusahaan EM ini adalah pilihan antara fokus pada pasar lokal atau ekspansi ke luar negeri. Jika melakukan ekspansi, perusahaan memutuskan negara mana yang akan menjadi target. Yang keempat ada targeting atau positioning strategi in EM BOP. Beberapa manfaat penargetan pasar BOP meliputi yang pertama, beberapa pasar BOP besar dan menarik sebagai entitas yang berdiri sendiri. Kedua, inovasi yang dikembangkan untuk segmen BOP di satu wilayah tertentu dapat dimanfaatkan di pasar lain, sehingga menciptakan peluang global untuk inovasi tersebut. Ketiga, beberapa inovasi di pasar BOP juga dapat diluncurkan di MNC. Dan yang terakhir, pengalaman belajar di pasar BOP juga dapat bermanfaat bagi MNC. Untuk masuk ke dalam BOP, perusahaan harus mendeliver value of money yang membutuhkan cost discipline. Yang dimaksud cost discipline di sini adalah teknik pemotongan biaya. Next slide akan dijelaskan oleh Ria.
Halo, oke baik. Selanjutnya itu ada communication strategy for emergency market. Jadi strategi komunikasi ini adalah pendorong penting di balik kinerja merek di emergency market untuk dikategorikan yang baru lagi bagi konsumen lokal. Pemasaran ini kegiatan harus menyelesaikan beberapa tugas seperti mendidik konsumen tentang beberapa produk penggunaan dan manfaat, meningkatkan kesadaran merek dan menciptakan citra merek. Lalu internet ini telah membentuk kembali pasar global untuk pemasaran internasional, baik di sisi permintaan dan di sisi penawaran. Juga web ini juga sangat jelas menyediakan distribusi yang unik dan platform komunikasi yang untuk pemasaran di seluruh dunia. Ini adalah pasar pamungkas untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Tantangan bagi banyak perusahaan multinasional global adalah untuk memeras manfaat yang ditawarkan web. Jadi untuk sejumlah perusahaan rintisan internet yang awalnya berfokus pada pasar dalam negeri, mereka go global dapat memberikan jalan untuk pengembangan lebih lanjut. Teknologi internet ini juga dapat mendorong komunikasi langsung, cepat, fleksibel, dan baik antara produsen, pemasok, hingga pasar global. Lalu perubahan ini terjadi pada internet yang memberikan dampak bagi pasar global untuk masuk ke pasar global tersebut. Next slide. Lalu untuk yang ketiga ini adalah berbasis web global, baru produk perkembangan. Jadi perusahaan semakin banyak menggunakan web untuk mendukung berbagai tahapan NPD proses. Internet memainkan peran dalam bidang inovasi produk global, setidaknya 3 front desain produk global yang menghasilkan ide baru, produk baru melalui konsumen, penciptaan ulang, dan distribusi produk baru. Lalu yang keempat ini berbasis web pemasaran dari layanan. Internet menandai perubahan dalam pemasaran layanan internasional. Layanan berbeda barang dalam 4 hal yang tidak terwujud: simulatinas, heterogenitas, dan mudah rusak. Instability berarti bahwa layanan ini tidak dapat disimpan, dilindungi, atau dilindungi melalui paten atau ditampilkan. Next slide. Lalu pada analisis dan pembahasan untuk logistik dan distribusi manajemen Alcoffee, jadi PT Alcojaya ini telah menjadi penyedia multi-industri dengan berbagai layanan yang luar biasa. Maka dari itu Alcoffee ini akan mendirikan distribusi pabrik kopi sendiri, yaitu adalah untuk memudahkan menyalurkan bahan baku yang akan digunakan Alcoffee co-working space ini. Jadi biji kopinya sendiri ini dibeli dari petani yang berasal dari Moreang atau Kota Bagu, satu tempat, dan perusahaan ini hanya berhubungan dengan pemasok yang sama. Lalu pemasok ini selalu tahu jenis biji apa yang diinginkan perusahaan, misalnya seperti sudah diurutkan pertama oleh petani biji, kopi mana yang dibutuhkan perusahaan, dan karena hubungannya baik yang dibangun sejak dahulu kala, perusahaan ini selalu menerima biji kopi dengan kualitas tinggi. Lalu tentang pembelian mentah bahan dalam proses pengiriman ke manufaktur tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan setiap minggu, tetapi berasal dari pemerintahan oleh perusahaan itu sendiri, ketika pemasok harus membawanya. Lalu mengenai harga untuk biji kopi ini kurang lebih sekitar 20.000 per kilo untuk setiap kali pengiriman, dan ada biaya transportasi yang dimintai oleh agen, dan semua pembayaran akan dibayarkan kepada pemasok setelah pendapat hasil penimbangan. Karena saat ini biji kopi harus ditimbang lagi oleh perusahaan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan. Jadi ketika barang tiba di ruang pemrosesan, perusahaan akan melakukan pengecekan ulang dan mulai untuk melanjutkan prosedur proses produksi selanjutnya, seperti disangrai dengan mesin sangrai biji kopi dan selanjutnya digiling dalam mesin penggiling yang disebut mesin gotot. Lalu mesin-mesin tersebut bekerja dengan tenaga listrik, dan untuk grindernya sendiri memiliki kapasitas hingga 600 kg untuk setiap menggiling. Dan setelah biji kopi diolah menjadi kopi bubuk, prosedur yang selanjutnya dikemas dalam beberapa ukuran, yaitu 20 gram, 30 gram, 60 gram, dan 500 gram hingga 1 kilo. Kemasannya sendiri memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah kantong aluminium foil, dan yang kedua dikemas dengan plastik transparan. Itu dibagi menjadi 2 yang berbeda kemasannya, karena PT Alco ini akan mengeluarkan 3 jenis bubuk kopi, yaitu formula pertama, formula kedua, dan formula ketiga. Dan produk tersebut hanya Fortuna yang menggunakan
kemasan yang berbeda, yaitu menggunakan aluminium foil, kantong yang untuk digunakan untuk packaging. Untuk area packingnya juga terdapat mesin packing otomatis untuk mempermudah pekerja. Setelah dibungkus dalam paket itu segera dikemas ke dalam kotak dan kemudian disimpan di gudang barang jadi untuk dipasarkan. Lalu biasanya produk ini tidak terlalu lama digunakan karena kebanyakan langsung orang ambil oleh salesman yang untuk langsung dipasarkan. Produk-produk tersebut dipasarkan di beberapa tempat, mulai dari kios-kios kecil seperti warung, kemudian toko-toko atau supermarket untuk mendistribusi di luar Batam. Lalu produk perusahaan ini juga sudah dijual di sebagian Kepulauan Riau, dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan angkutan laut atau kapal. Dan walaupun perusahaan ini sudah berproduksi sejak 2007, tetapi hanya beberapa orang dan mungkin hanya siapa saja yang terdekat di wilayah perusahaan itu, yaitu pemilik prosedur kopi, pabrik kopi, atau siapa yang membeli yang tahu tentang produk tersebut. Hal ini karena pemasaran manajemen belum menggunakan metode pengiklanan saat ini. Jadi tentang pekerja ada 11 orang yang ambil bagian dalam pemanggang penggilingan. Lalu untuk pengepakan dan controller sendiri tidak dipisahkan oleh sektor, jadi siapapun yang bekerja di kantor juga bisa mengontrol pada PT Alko itu sendiri. Dan ada 5 orang di kantor, tetapi ada 1 pemilik dan 4 karyawan yang mulai dari manajer keuangan, manajer penjualan, HRD, manajer produksi, dan akuntansi. Orang-orang di kantor ini bisa mengontrol produksi pengolahan untuk pekerjaannya sendiri. Perusahaan ini juga akan mengikuti peraturan ketenaga kerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kegiatan utama logistik dalam distribusi manajemen Alcoffee ini, yang pertama itu logistik masuk, yang menerima dari petani kopi, lalu menyimpan dan kemudian mendistribusikannya. Penanganan bahan baku, yang pertama itu membeli mentahan dari petani kopi, lalu yang kedua itu petani membawa langsung dengan transportasi mereka ke pabrik, dan yang ketiga biji kopi disimpan di gudang kering untuk menjaga kualitas biji sebelum diproses. Lalu yang kedua itu proses operasional, yang kedua itu transformasi produk dari input sampai ke proses akhir produk. Proses produksinya itu yang pertama itu adalah pengolahan biji kopi, adalah sangrai dengan mesin sangrai. Lalu proses selanjutnya adalah penggilingan dengan mesin gatot, kemudian menjadikan bubuk kopi siap untuk dikemas menggunakan 2 jenis kemasan, kantong aluminium foil dan plastik transparan. Lalu selanjutnya mesin mengepakkan otomatis bekas dalam pembungkus dipisahkan menjadi beberapa ukuran, 12,5 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram, 80 gram hingga 1 kilo. Lalu Fortuna akan tersedia dalam 30 gram dan dikemas dengan kantong aluminium foil. Formula 1 dan Fortorang tersedia ada dalam berbagai pilihan, ukuran, dan kemasan plastik transparan. Lalu yang terakhir itu dikemas ke dalam kotak. Lalu kegiatan selanjutnya ialah outbound logistik. Kegiatan ini setelah biji kopi diproses, yaitu mengumpulkan setelah diproses. Setelah paket dimasukkan, setelah memasukkan produk ke gudang barang jadi, distribusi di dalam dilakukan oleh salesman. Setelah packaging langsung didistribusikan ke pasar-pasar untuk dijual. Lalu yang keempat ini proses pemasaran penjualan. Jadi untuk promosi produk yang pertama itu pada pemasaran, itu dijual saat datang langsung ke beberapa pasar. Lalu untuk harganya sendiri, harga eceran ditentukan oleh perusahaan terlebih dahulu, selanjutnya akan disesuaikan dengan pasar penjual. Lalu yang terakhir itu proses pelayanan. Bagaimana menjaga hubungan baik juga meningkatkan citra perusahaan kepada pelanggan, yaitu kami dengan memberikan diskon untuk pembelian dalam lusin, lalu mengklaim masalah melalui salesman sendiri. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next untuk planning, organization, and control of global marketing operational coffee. Sebuah perusahaan atau usaha ketika ingin memperbesar jangkauan mereka atau ingin masuk pasar baru, seperti dengan membuka cabang di luar kota atau negeri, tentunya perlu untuk merencanakan dengan matang bagaimana cara mereka akan bisa masuk ke pasar baru tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menganalisis pasar. Kenapa kita perlu melakukan analisis pasar? Karena untuk mengetahui apakah tempat atau target yang kita pilih ini merupakan tempat yang
tepat untuk dijadikan sebagai target dari ekspansi pasar tersebut. Untuk Alcoffee sendiri memilih Singapura. Kenapa Singapura? Karena Singapura merupakan salah satu negara dengan penikmat kopi terbanyak. Berdasarkan data yang ada di Statista pada tahun 2021, 200.000 kantong kopi dengan isi 60 kg dikonsumsi di Singapura. Dan di tahun 2022 pendapatan yang telah didapat dari kopi sendiri sudah mencapai 1,9 miliar US dollar. Next, kemudian kita perlu menggunakan analisis SWOT. Karena dengan menggunakan analisis SWOT ini kita bisa mengetahui apa saja kelebihan ataupun kekurangan yang kita miliki. Dengan mengetahui kelebihan kekurangan itu, kita bisa membuat sebuah strategi untuk membuat Alcoffee menjadi lebih baik. Untuk SWOT Alcoffee sendiri itu, yang pertama strength, mempunyai berbagai macam variasi kopi dan juga perpaduan makanan dari 3 budaya, yaitu Indonesia, Jepang, dan Amerika. Kemudian yang kedua, weakness, karena merupakan cabang baru, kemungkinan besar membutuhkan waktu sebelum jumlah pelanggan bertambah. Yang ketiga, opportunity, merupakan tempat dengan penikmat kopi yang banyak sehingga tidak akan begitu sulit untuk bisnis agar dapat berkembang. Dan yang terakhir ada threats, banyaknya coffee shop lain yang juga ada di Singapura. Berikutnya setelah kita sudah melakukan analisis, kita perlu mempunyai tujuan. Tujuan dari Alcoffee sendiri ialah untuk membangun coffee shop di Singapura yang dapat berkembang dengan baik dan menjadi salah satu coffee shop pilihan warga-warga di Singapura. Dan juga dapat bersaing dengan coffee shop lainnya. Setelah memiliki tujuan, kita harus mempunyai strategi yang dapat kita gunakan untuk mencapai target atau tujuan yang sudah kita tetapkan. Alcoffee sendiri memiliki strategi seperti melakukan promosi, memasang iklan, direct marketing, dan personal selling. Alcoffee juga akan melatih staf-staf baik baru yang berasal dari negara tersebut sesuai dengan pelatihan perilaku tata krama yang Alcoffee berikan kepada mereka yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pengembangan rencana, Alcoffee menggunakan pendekatan top down karena dengan pendekatan ini Alcoffee bisa menyajikan produk dan juga menjadikan tempat yang lebih berkualitas. Nah, kita akan lanjutkan oleh yang berikutnya. Selanjutnya ada marketing strategies in emerging market Alcoffee. Itu yang pertama ada event and experience. Jadi pada event and experience itu kesempatan dan pertemuan itu dimanfaatkan untuk melakukan komunikasi. Jadi pada Alcoffee Coworking Space itu nggak pernah mengadakan event yang disembunyikan atau bersifat private. Jadi Alcoffee itu menyediakan tempat untuk pelanggan yang perlu mengadakan acara formal maupun acara yang santai. Contohnya Alcoffee bekerja sama dengan asosiasi lapangan untuk mengadakan buka puasa atau membuka pintu terbuka untuk nobar atau event lain. Kemudian pelanggan juga bisa langsung mencoba untuk membuat produk espresso namun dengan prinsip dan sesuai SOP Alcoffee. Kemudian ada yang kedua itu advertising. Jadi Alcoffee itu melibatkan panggung hiburan berbasis web sebagai target utama dalam melakukan promosi. Jadi panggung hiburan yang berbasis web itu yang dimaksud itu seperti Instagram dan TikTok. Kemudian Alcoffee juga memanfaatkan hiburan berbasis web sepenuhnya untuk memudahkan customer dalam memperoleh data tentang para pelanggan. Kemudian yang ketiga ada sales promotion. Jadi sales promotion ini Coffee Shop Alcoffee itu melibatkan metode pengembangan penawaran sebagai perangkat untuk menghidupkan suasana pada kafe. Nah, Alcoffee ini memanfaatkan sistem ini sebagai bantuan dalam menjalankan pekerjaan atau sebagai daya tarik pelanggan yang sengaja yang diselesaikan oleh Alcoffee dengan maksud mereka bergabung dengan promo dengan menu luar biasa yang hanya tersedia di Alcoffee. Kemudian selain menjadi daya tarik pembeli, Coffee Shop Alcoffee juga meningkatkan brand awareness mereka.
Jadi jenis promosi yang diberikan itu mulai dari akuisisi, paket espresso dengan biaya terbatas, atau paket 1 gelas espresso dan bergabung dengan menu non espresso. Dan juga ada promo pembelian buy one get one dengan keadaan yang sesuai. Kemudian yang keempat itu ada direct marketing. Jadi pada Alcoffee itu dia menggunakan metode periklanan langsung, tetapi periklanannya itu dilaksanakan dengan mudah tanpa memanfaatkan media. Nah, Alcoffee ini melakukan promosi langsung tanpa perantara dengan cara paling efektif untuk berhubungan langsung dengan pembeli melalui staf barista atau pemiliknya langsung. Tujuannya agar data yang berhubungan dengan barang-barang toko ini tersampaikan dan dapat lebih mengembangkan pelayanan pada pelanggan terhadap kesadaran merek. Yang kelima ada personal selling. Jadi coffee shop Alcoffee ini merasa bahwa penjualan mereka itu benar-benar luar biasa yang bisa ditonjolkan. Kemudian Alcoffee itu melakukan masyarakat Alcoffee itu perlu melakukan masyarakat naratif tentang fasilitas dan layanan yang dimiliki. Kemudian metode yang dilakukan Alcoffee ini yaitu kolaborasi langsung antara kerumunan pembeli dan staf. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pemahaman kepada pembeli sehubungan dengan fasilitas kafe untuk membuat perhatian merek. Selain itu, Alcoffee juga bisa membedakan dan mencari tahu apa yang dibutuhkan pelanggan, kemudian dapat disesuaikan dengan layanan kafe. Next, dilanjutin oleh Vina. Jadi selanjutnya itu ada global marketing and the internet. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap perilaku dan gaya hidup masyarakat. Salah satu yang sangat terlihat yakni perilaku dengan gaya hidup modern, dengan menghabiskan sebagian waktu mereka di kafe contohnya. Meningkatnya minat masyarakat pada kafe inilah yang membuat bisnis kafe juga semakin banyak dijumpai. Salah satunya adalah Alcoffee. Pemasaran dengan menggunakan internet ini memberikan dampak yang sangat bagus dan baik bagi Alcoffee itu sendiri. Di mana yang kita ketahui internet merupakan jaringan komunikasi yang memudahkan kita untuk mengetahui segala sesuatu yang kita cari. Media internet atau online yang digunakan oleh Alcoffee sebagai media untuk memperluas global marketing mereka adalah Instagram. Instagram dikenal sebagai media internet yang banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi nggak heran kalau misalnya Alcoffee itu memperkenalkan usaha mereka lewat Instagram. Next slide. Boleh naik. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Alcoffee dalam membantu perusahaan mitra untuk merancang operasional bisnis di host country dengan topik logistik and distribution management, export and import management, planning, organizing, dan control of global marketing operation, marketing strategies in EM, dan global marketing and the internet dalam prakteknya yang sangat berpengaruh terhadap usaha Alcoffee. Tujuan dari analisa peneliti yaitu agar dapat mengetahui hasil analisa logistik dan distribusi manajemen, export and import management, planning, organizing, and control of global marketing operation, marketing strategies in EM, dan global marketing and the internet di Alcoffee. Ketika melakukan operasional bisnis di host country. Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa marketing strategi pada Alcoffee berpengaruh positif terhadap ekspor dan impor manajemen, planning, organizing, dan control of global marketing operation. Sedangkan beberapa jenis indikator memiliki koefisien yang rendah. Next slide. Berdasarkan hasil analisa, saran yang bisa peneliti berikan untuk mitra Alcoffee yaitu peneliti mengusulkan agar Alcoffee lebih meningkatkan dan memperluas bisnis menjadi lebih besar dengan eksekusi ke negara-negara lain yang lebih baik dan meningkatkan penerapan marketing strategisnya agar dapat bersaing dengan pesaing komparatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.